Aku dan kelima kakak iparku. Pada masa ketika dunia dilanda kelaparan besar, Lien, seorang pemuda pemalas dan pengangguran, terseret oleh badai misterius yang membuatnya menjelajahi ruang dan waktu. Saat ia terbangun, ia mendapati dirinya berada di dunia yang asing, dunia yang keras, tempat makanan langka dan hukum rimba berlaku. Tubuhnya lemah, lapar, dan hampir mati di pinggir jalan. Namun takdir memberinya sedikit kehangatan. 5 wanita cantik yang menolong dan merawatnya, para istri dari saudara-saudaranya yang telah gugur dalam perang. Mereka kini hidup dalam kesulitan, tapi tetap saling menopang, menjaga sisa keluarga yang tersisa. Suatu malam, ketika Li Yen hampir menyerah pada nasib, suara mekanis tiba-tiba bergema di kepalanya. Ruang sistem aktif, pemilik baru terdeteksi. Misi pertama, selamatkan keluargamu dari kelaparan. Lien terkejut, namun mengikuti instruksi itu. Dari tangannya yang gemetar, muncul cahaya, dan ia menemukan dirinya mampu menanam benih di tanah tandus, memurnikan air kotor, serta memperbaiki alat rusak hanya dengan pikirannya. 5 kakak iparnya menyaksikan keajaiban itu dengan terkejut. Rumah yang dulu rapuh kini mulai berdiri tegak, kebun mereka mulai tumbuh hijau, dan senyum yang lama hilang pun kembali. Dari hari itu, Lien bersumpah ia tak akan jadi beban lagi. Ia akan jadi pelindung mereka. Namun kebahagiaan tak berlangsung lama. Sepupunya, Han Yu, yang selalu iri padanya sejak kecil, datang membawa niat buruk. Ia melihat keberhasilan Lien dan ingin merebut hasil jeripaya serta mempermalukannya. Dengan tipu daya, Han Yu menghasut penduduk desa agar menuduh Lien sebagai penyihir. Tapi sistem memberi Lien kekuatan untuk membalikan keadaan. Dengan kecerdasannya, ia memperlihatkan hasil kerja kerasnya dan membuka mata semua orang bahwa yang mereka sebut sihir hanyalah usaha dan pengetahuan dari dunia lain. Han Yu kalah, namun dendamnya membara. Ia bersumpah akan kembali dengan kekuatan lebih besar. Di balik kesibukan memperkuat keluarga, Lien mulai mengenal lebih dekat kelima kakak iparnya, masing-masing memiliki sifat dan beban yang berbeda. Lin Yue, yang bijak dan sabar, menjadi penyeimbang dalam setiap masalah. Ro Mei, keras kepala tapi setia, selalu membela Lien di depan warga desa. Xiao Yan, kakak ipar termuda yang cerdas, membantu mengelola sistem pertanian. Fei Lan, yang pandai berdagang, menjual hasil panen agar mereka bisa bertahan. Jai Han, yang lemah lembut, menjadi penyembuh keluarga dan penenang hati. Mereka bekerja sama membangun kembali rumah yang dulu hanya sisa runtuhan menjadi rumah harapan. Lien sadar yang ia lindungi bukan hanya keluarga, tapi rasa kemanusiaan dan kasih yang membuat mereka tetap hidup di dunia yang hancur. Han Yu kembali kali ini bersama seorang bangsawan kejam dan kelompok perampok bersenjata. Tujuannya jelas, merebut tanah subur yang telah Lien pulihkan dan mempermalukan keluarganya di depan desa. Tapi Lien tak lagi sama. Dengan sistem yang kini telah berkembang, ia mampu mengendalikan kekuatan alam, menciptakan benteng pertahanan dari energi spiritual, dan memimpin warga desa melawan para penyerang. Dalam pertarungan itu, Han Yu jatuh ke dalam jurang yang ia gali sendiri, sementara bangsawan jahat itu kabur dengan luka berat. Lien berdiri tegak di depan rumahnya, menatap langit. Dulu aku hanya ingin hidup tenang, tapi kini aku ingin dunia tahu tak ada keluarga yang boleh diinjak hanya karena mereka lemah. Musim berganti, bumi kembali hijau. Desa mereka tumbuh menjadi tempat yang makmur. Lien menggunakan sistemnya untuk membangun sekolah, mengajari anak-anak cara bertani dan berdagang. Kelima kakak iparnya mendirikan usaha bersama, mengelola ladang, dan merawat para yatim piatu. Rumah yang dulu suram kini dipenuhi tawa, aroma roti hangat, dan harapan. Dan meski hubungan mereka begitu dekat, Lien memilih untuk melindungi mereka bukan karena cinta duniawi, tapi karena rasa hormat dan tanggung jawab. Ia menyebut mereka bukan kakak ipar, tapi keluarga sejati yang membesarkan jiwaku. Dari pemuda pemalas yang tak berguna, Lien tumbuh menjadi sosok pemimpin dan pelindung sejati. Ruang sistem bukan hanya alat kekuatan, tapi juga ujian hati, mengajarkannya bahwa kekayaan sejati bukanlah emas, melainkan kehangatan orang-orang yang percaya padamu bahkan ketika dunia tidak. Dan begitulah,
Legenda Li En dan 5 kakak iparnya pun hidup. Bukan kisah tentang godaan atau keberuntungan semu, tapi tentang keluarga, perjuangan, dan kebangkitan seorang manusia di tengah kehancuran dunia. Aku dan kelima kakak iparku. Pada masa ketika dunia dilanda kelaparan besar, Li En, seorang pemuda pemalas dan pengangguran, terseret oleh badai misterius yang membuatnya menjelajahi ruang dan waktu. Saat ia terbangun, ia mendapati dirinya berada di dunia yang asing, dunia yang keras, tempat makanan langka dan hukum rimba berlaku. Tubuhnya lemah, lapar, dan hampir mati di pinggir jalan. Namun takdir memberinya sedikit kehangatan. 5 wanita cantik yang menolong dan merawatnya para istri dari saudara-saudaranya yang telah gugur dalam perang. Mereka kini hidup dalam kesulitan, tapi tetap saling menopang, menjaga sisa keluarga yang tersisa. Suatu malam, ketika Li En hampir menyerah pada nasib, suara mekanis tiba-tiba bergema di kepalanya. Ruang sistem aktif, pemilik baru terdeteksi. Misi pertama, selamatkan keluargamu dari kelaparan. Li En terkejut, namun mengikuti instruksi itu. Dari tangannya yang gemetar, muncul cahaya, dan ia menemukan dirinya mampu menanam benih di tanah tandus, memurnikan air kotor, serta memperbaiki alat rusak hanya dengan pikirannya. 5 kakak iparnya menyaksikan keajaiban itu dengan terkejut. Rumah yang dulu rapuh kini mulai berdiri tegak, kebun mereka mulai tumbuh hijau, dan senyum yang lama hilang pun kembali. Dari hari itu, Li En bersumpah ia tak akan jadi beban lagi. Ia akan jadi pelindung mereka. Namun kebahagiaan tak berlangsung lama. Sepupunya, Han Yu, yang selalu iri padanya sejak kecil, datang membawa niat buruk. Ia melihat keberhasilan Li En dan ingin merebut hasil jeripaya serta mempermalukannya. Dengan tipu daya, Han Yu menghasut penduduk desa agar menuduh Li En sebagai penyihir. Tapi sistem memberi Li En kekuatan untuk membalikan keadaan. Dengan kecerdasannya, ia memperlihatkan hasil kerja kerasnya dan membuka mata semua orang bahwa yang mereka sebut sihir hanyalah usaha dan pengetahuan dari dunia lain. Han Yu kalah, namun dendamnya membara. Ia bersumpah akan kembali dengan kekuatan lebih besar. Di balik kesibukan memperkuat keluarga, Li En mulai mengenal lebih dekat kelima kakak iparnya, masing-masing memiliki sifat dan beban yang berbeda. Lin Yue, yang bijak dan sabar, menjadi penyeimbang dalam setiap masalah. Ro Mei, keras kepala tapi setia, selalu membela Li En di depan warga desa. Xiao Yan, kakak ipar termuda yang cerdas, membantu mengelola sistem pertanian. Fei Lan, yang pandai berdagang, menjual hasil panen agar mereka bisa bertahan. Jai Han, yang lemah lembut, menjadi penyembuh keluarga dan penenang hati. Mereka bekerja sama membangun kembali rumah yang dulu hanya sisa runtuhan menjadi rumah harapan. Li En sadar yang ia lindungi bukan hanya keluarga, tapi rasa kemanusiaan dan kasih yang membuat mereka tetap hidup di dunia yang hancur. Han Yu kembali kali ini bersama seorang bangsawan kejam dan kelompok perampok bersenjata. Tujuannya jelas, merebut tanah subur yang telah Li En pulihkan dan mempermalukan keluarganya di depan desa. Tapi Lian tak lagi sama. Dengan sistem yang kini telah berkembang, ia mampu mengendalikan kekuatan alam, menciptakan benteng pertahanan dari energi spiritual, dan memimpin warga desa melawan para penyerang. Dalam pertarungan itu, Han Yu jatuh ke dalam jurang yang ia gali sendiri, sementara bangsawan jahat itu kabur dengan luka berat. Lian berdiri tegak di depan rumahnya, menatap langit. Dulu aku hanya ingin hidup tenang, tapi kini, aku ingin dunia tahu tak ada keluarga yang boleh diinjak hanya karena mereka lemah. Musim berganti, bumi kembali hijau. Desa mereka tumbuh menjadi tempat yang makmur. Li En menggunakan sistemnya untuk membangun sekolah, mengajari anak-anak cara bertani dan berdagang. Kelima kakak iparnya mendirikan usaha bersama, mengelola ladang, dan merawat para yatim piatu. Rumah yang dulu suram kini dipenuhi tawa, aroma roti hangat, dan harapan. Dan meski hubungan mereka begitu dekat, Li En memilih untuk melindungi mereka bukan karena cinta duniawi, tapi karena rasa hormat dan tanggung jawab. Ia menyebut mereka bukan kakak ipar, tapi keluarga sejati yang membesarkan jiwaku. Dari pemuda pemalas yang tak berguna, Li
Lien tumbuh menjadi sosok pemimpin dan pelindung sejati. Ruang sistem bukan hanya alat kekuatan, tapi juga ujian hati mengajarkannya bahwa kekayaan sejati bukanlah emas, melainkan kehangatan orang-orang yang percaya padamu bahkan ketika dunia tidak. Dan begitulah, legenda Lien dan 5 kakak iparnya pun hidup. Bukan kisah tentang godaan atau keberuntungan semu, tapi tentang keluarga, perjuangan, dan kebangkitan seorang manusia di tengah kehancuran dunia.